terjemahan yang ada di Indonesia. Yang saya minta dalam bahasa Yunani. Apa Roh Kudus itu? Kalian rampok dari mana kata Roh Kudus itu? Ya, sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman di bawah jangan main report, dan tolong supaya siapa si Kitty muter ini jangan dirungkat, jangan dimatikan channel komalnya ya, jangan tiba-tiba mati. Biasanya kalau sudah Bang Suma tampil kayak malaikat maut itu komalnya dimatikan. Kita lanjut aja, tenang, kita lagi belajar ini, ya. Yang dimatikan, tapi dia report Bang Suma, jangan framing. Itu lain. Harus adil ya Mbak. Lain di report, lain dimatikan tiba-tiba karena nggak sanggup gitu. Jadi gini saudara, kita berbicara mengenai Roh Kudus. Baginda Rasul Muhammad SAW sudah dinyatakan dalam risalah kenabiannya, beliau bermimpi ar-ruya al-salihah, dan seluruh nabi itu seperti itu. Bilangan 12 nomor 6 itu pernyataan Tuhan yang harus Anda imani dalam kitabnya orang Yahudi. Ternyata Tuhan menyatakan diri melalui mimpi sang nabi. Rasul Muhammad SAW telah mimpi, dan mimpinya diceritakan kepada Siti Aisyah, dan mimpi itu kemudian membawa beliau selalu bertahanus, menyendiri, merenungkan tentang kehidupan bangsa Arab dan dunia pada masa itu. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril, maka diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Ini disebut dengan jelas ini, Ruhul Kudus yang datang dari Allah dengan membawa kebenaran. Disebutkan bahwa yang datang adalah Roh Kudus. Nah, yang saya minta kepada saudara, penulis kitab saudara itu, Paulus menulis 14 bab dalam penjara sebagian dia tulis. Oke, kemudian Lukas, Markus, dan juga Matius, yang Yohanes yang bukan murid Yesus. Saya minta mana di sana? Karena Yesus mengatakan setelah dia pergi yang datang Roh Kudus. Tapi ternyata Paulus ngarang cerita. Siapakah engkau Tuhan? Coba, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Bukankah diajarkan oleh Musa, Daud, Yesus? Tuhan itu nggak bisa dilihat. Suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Kenapa dia tahu? Siapakah engkau Tuhan? Hai. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Seakan-akan Tuhan itu adalah layar tancap. Siapakah engkau Tuhan? Sementara Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, tidak bisa kau lihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Musa mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun bisa hidup melihat Tuhan. Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jadi saudara, coba terangkan. Ketika Yesus mau terangkat, dikatakan Roh Kudus itu datang setelah aku pergi. Roh Kudus tidak datang kalau aku tidak pergi. Nah, setelah Yesus pergi, yang datang harus Roh Kudus, bukan Yesus. Harusnya, siapa engkau Tuhan? Harusnya dia jawab, Saulus, Saulus, akulah Roh Kudus. Kayak gitu. Yang datang malah Yesus. Nah, coba kau terangkan, saudara Nathan, di mana di kitab saudara original teksnya Yunani itu membahas tentang Roh Kudus? Di mana? Anda membawa kitabnya orang Yahudi. Anda Kristen. Bukan Yahudi Anda itu. Yahudi dan Kristen itu beda agama, beda Tuhan, beda kitab. Tolong jawab saya. Roh Kudus kalau tidak rampok dari Al-Quran, kitab saudara perjanjian baru ambil kata Roh Kudus itu dari mana? Silakan. Oke. Jadi Suma tidak ada menanggapi sama sekali mengenai apa yang saya katakan tentang Jibril memperkenalkan diri itu di mana. Suma tidak ada menanggapi sama sekali ya. Oke. Kalau Suma menanyakan dari bahasa Yunani kata Roh Kudus ya, itu dapatnya dari mana? Roh Kudus itu adalah terjemahan ya. Saya katakan, saya jujur, Roh Kudus adalah terjemahan. Kalau dari bahasa Yunani, namanya adalah Pneuma. Ya, disebut Pneuma. Dari bahasa Ibraninya, itu Ruach HaKodes. Ya, roh dari Sang Kudus. Ya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Makanya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus juga, itu tidak lepas dari roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang kudus, yang khusus. Ya. Nah, kalau kita berbicara juga tentang Roh Kudus ini, kalau semua bilang Roh Kudus itu adalah Jibril, berarti Jibril itu diutus oleh Yesus. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi Jibril diutus oleh Yesus untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ya. Nah, kalau soal tahanuts juga tadi Suma mengatakan tentang tahanuts. Tahanuts itu asalnya dari mana? Itu tradisi orang-orang Arab pada zaman itu. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang pagan. Jadi Muhammad meneruskan tradisi pagan. Begitu. Enggak, kamu kakeknya kenapa sudah enggak pakai melakukan bahasa tradisi Romawi itu. aja ya?
Ya, Kenapa pakai bahasa kakeknya Muhammad. Diam, diam, ini bukan waktunya kamu untuk bicara. Potong Nah. aja. Kakeknya Muhammad itu sudah melakukan tahanuts, yang dimana dia dulu itu menganut kepercayaan pagan. Jadi Muhammad melanjutkan kepercayaan pagan, ya. Nah, berikutnya juga mengenai apa tadi, Suma tidak menanggapi tentang wahyu yang turun, ya, wahyu yang turun dalam gemerincing lonceng, ya, dalam gemerincing lonceng. Bagaimana wahyu diturunkan dalam gemerincing lonceng, sementara dikatakan di Sahih Muslim nomor 3949, malaikat tidak mau menemani orang yang di rumahnya ada lonceng dan dogi. Mohon maaf, ya. Malaikat tidak mau menemani. Ya, jadi Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad melalui gemerincing lonceng. Dari mana ini? Sementara dikatakan malaikat tidak mau menemani orang yang di rumahnya ada lonceng. Oke? Nah, jadi tanggapi dulu. Bagaimana kalau kamu mengatakan Roh Kudus itu Jibril, Yesus mengutus Roh Kudus itu bagaimana? Ya, berarti Jibril adalah utusan Yesus. Silahkan, Suma. Bro, saya tambahin dikit bro Nathan, saya tambahin dikit. Ya, silakan Pak. Waktu dia, silakan Pak. Terima kasih. Boleh. Jadi Ya, begini, semua boleh ngomong dari Kristen, silakan. Keroyok aja nggak apa-apa. Silakan, iya, silakan. cuma kau diam. Nggak Dia masalah. mulai motong-motong kalau mau dibuka. Lanjut. Ketawa lagi. Iya, lanjut. Jangan nangis. Yang lain diam dong. Iya, Nanti Bang ribut. Diman, gini, Bukan. supaya kamu Ganggu nggak kamu banyak itu. premi. Ya, jadi begini. Tunjukkan satu enggak? Ya, saya Tunjukkan baca satu ya aja Kisah dari Para temanmu Rasul 1. Muslim. Janji Tuhan Yesus dia memberikan Roh Kudus ya. Ini saya baca Kisah Para Rasul 1. Ya, kau dengar baik-baik. Ya. Nah, jadi Kisah Para Rasul 1 sebentar saya baca ya. Kisah Para Rasul 1 ya, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mana mungkin Roh Kudus itu malaikat? Ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya, sebelum dia terangkat ke surga. Nah, terus Kisah Para Rasul 1 ayat 12 ya. Mereka menanti-nantikan, mereka kembali ke Yerusalem. Oke, untuk menantikan itu janji Tuhan. Kamu tuh jangan bohong di sini ya. Terus Kisah Para Rasul 2, Pentakosta. Ya. Saya bacakan aja lagi. Langsung aja, terlalu terlalu panjang ya, tapi ini ya. Nah, saya baca ayat 8. Ayat 2 deh, ayat 2. Oke, Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, itu di Yerusalem, sesuai dengan yang mereka tunggu janji itu. Tiba-tiba turunlah dari langit. Ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus, itu yang dikirim Tuhan Yesus. Bukan malaikat Gabriel. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, ini seluruh Yerusalem heboh. Bukan cuma satu orang yang saksikan. Ada saksinya banyak. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa ini dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virginia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi mereka juga mengucapkan bahasa Yunani. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Ya, termasuk bahasa Anda itu, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir. Ada yang menyindir, ya kaulah yang menyindir itu. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya kan? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka. Petrus ya. Jangan main kick lagi Mas ya. Ya, Petrus yang berkata, ingat Saya teman Petrus Bang jangan Juba kau di rubah atas. jadi Paulus. Ya. Lalu Petrus berkata dengan suara nyaring, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan apa? Allah dengan perantara Ngapain? Nabi Yoel. Ya kau kamu diam apa? dulu Suma. Ini Alkitab Jualan yang saya obat. baca yang kamu ngais-ngais. Saya tanya Roh Kudus itu Kau di diam mana dulu. dalam bahasa Yunani? Kau diam dulu. Mana? Belum selesai saya baca. Ini bukan gereja, Kau Bung. ini aneh. Kamu lagi di Ini hadapan dia Bang ganggu Suma. tadi. Dia ganggu. Ahli Bible kau hadapi kok kau ngomong kayak gitu. Dia ganggu. Mau ngapain kamu mempermalukan Kristen aja kau? Saya mau baca. Apa kau baca? Noni, Nanti ini orang gimana sih? Kamu ngerti masalahnya enggak yang diperbincangkan? Kamu ngerti diam enggak? dulu. Permasalahannya Kamu Roh diam Kudus loh yang kita bahas. Anda itu Nggak diam paham dulu, dia. penyesat. Roh Nah, Kudus saya itu bilang kau bekerja penyesat. di Islam Kau atau diam di dulu, Kristen? saya belum selesai baca. Jualan kecap. Mbak Noni, tolong di ini dia dong. Dikit. Saya baca firman Tuhan bukan retorika. Saya tanya apa? Soalnya Kau masalahnya diam dulu. apa? Kau Ribet diam wek. dulu. Kau masuk di Komal sini, kau diam dulu. Menghabiskan waktu tapi jualan Kau bukan obat. menghabiskan waktu, kau tunggu Dikiranya dulu. bisa menolong, ternyata nggak licik bisa. banget. Cuman kayak begini. Noni, saya baca firman ini belum selesai. Kenapa dia kok begitu, Noni? Mbak Noni? Iya, Mbak Titi, Saya sesuaikan Nggak nyambung, nggak nyambung. Di sini, Yang lain- tolong yang Mbak lain Titi. tolong di-mute dulu. Bahasan Yang lain kita tolong apa? Terus. Di-mute dulu Bang Suma di-mute Mbak dulu. Tuti, Yang lain dulu. kurang Bu Noni, ajar coba orang kamu ini. pikir masuk nggak Mbak dalam Titi, logika Mbak Anda itu Titi, materi tolong apa Mbak itu Titi. dibahas? Di-mute dulu, Mbak Titi, didengarin dulu, host. biar dibaca. Tolong dia di-mute-kan, host. Memang kurang ajar Jualan orang obat. ini. Kurang ajar memang. Ya, orang-orang tunggu, ini tidak jangan mabuk kayak seperti yang gitu kamu lah, bro. sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Apa Akan itu? terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat dan terun-terun akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang Bahasa tua apa akan ini? mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Bahasa akan apa dia mencurahkan itu? rohku. Saudara Nathan itu ngapain dia tuh? Gila, Kesurupan. Yang lain di-mute dulu. Yang lain Enggak, di-mute coba biar coba Pak orang Bang ini. Huta. yang jelas lah gitu. Memang Kita kurang di sini ajar bukan kau mau itu. dengarkan khutbah. Kau dibilang gitu loh. gurunda Ah, apa? diskusi Diskusi saja, saja. Gurunda Kak belum Titi, menit, Kak belum Titi, menit. turunin muslim yang lainnya Kak. Tolong turun yang Waduh, muslim kenapa lainnya. kejar-kejar? Keributan. Kenapa kau potong-potong? Sabar dong, aduh. Saya belum selesai baca. Oke, Kenapa nanti kau saya 10 picik? menit, 15 menit ya boleh ya. Kau picik kau itu. Kau picik semua. Biar telingamu meledak. Gak nyambung kau. Kau pendusta kok. Kau diam dulu. ini ya. bukan sekolah Dan minggu aku ini. mengadakan Iya. musik atas langit dan tanah di bawah bumi. Ya matahari akan Yang berubah. jelas kita Diam lihat aja ya. dulu. Jangan main Hai orang kick dan Israel, mute dengarlah udahlah. perkataan ini. Gitu. Yang aku maksudkan Kita lihat ialah aja. Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan Iya, kepadamu mau dengan ngapain dia ini? kekuatan Triwira mujizat. kerasukan dia ini. Ya, kau ini aneh, ini kurang ajar orang ini. Terlalu panjang Triwira, soalnya Iya. Sudah saya baca, oke sudah ya. Sakit. Ya, sudah selesai, sudah Oke, selesai. giliran Tapi saya, jangan potong. giliran saya. Cuma Dengarkan, Triwira, Bukan pasang dengarkan. kuping kau. Kamu jangan begitu, Pasang. belum selesai dibaca. Ini yang saya Pasang baca firman kuping Tuhan kamu. yang terkait dengan Itu Roh Kudus. bukan firman Tuhan, Oke, kalau saya potong itu begini, karangan kau mau? orang Romawi Ya, itu. kalau saya potong Dengarkan. begini, Jangan kau mau? menghujat Yang kamu Bang ngomong. Suma. Bang Suma tidak boleh Dengarkan. menghujat loh. Dengarkan Kau itu Triwira. kurang ajar Dengarkan. kok. Triwira Kurang ajar dengarkan. kau itu. Ya silakan. Udah, silakan. dengarkan. Pasang kuping kau baik-baik ya. Pasang Yang kau kuping kau. Yang kau bahas tadi itu pertama, kisah para pewarta 1 nomor 4 katamu. Kamu salah. Yang benar adalah nomor 5. Kamu harus belajar sama Bang Suma. Oke? Nah, sekarang saya kasih supaya kamu paham. Di dalam kisah para pewarta 1 nomor 5, di situ tidak ada Roh Kudus, Bung. Oke? Baptiste Hagio Mestapolas Tautas Heberas, tidak ada Roh Kudus di situ. Kau melari kemana? Roh Kudus dalam kitab Kristen itu cuma muncul di Indonesia. Di kitab original teksnya itu nggak ada. Kamu ingin mengatakan Roh Elohim? Saya ajarin kau sekarang. Roh Elohim dalam kitabnya orang Yahudi, ketika diterangkan Roh Elohim itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Oke? Roh Elohim itu artinya adalah Roh Tuhan. Kenapa larinya ke Kudus? Hah? Ruah Hakodes itu artinya roh yang suci. Kenapa kamu larikan ke Roh Kudus? Apa nyambungnya?
Roh Hakodes, angin yang bersih, angin yang suci dalam bahasa Indonesianya. Kenapa kita mau ada kata Roh Kudus? Dari mana kamu ambil? Oh, dari kata Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu Indonesianya angin bersih atau roh suci. Kau belajar gitu ya. Kamu belajar supaya kamu paham. Terus saudara Nathan, dalam bahasa Yunani to agiopneuma itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Kamu belajar dulu dan kamu boleh cari data di dalam kitabmu. Di kitab Kristen perjanjian baru itu, kata to agiopneuma yang berujuk kepada Tuhan itu tertulis di data mana? Kitab mana? Surah apa? Nomor berapa? Bab berapa? Tunjukkan ke saya. Nggak ada. Kata Roh Kudus Kristen Indonesia ambil itu dari Al-Quran. Tidak ada dari bahasa Ibrani, nggak ada dari bahasa Yunani pun nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Paham? Makanya belajar, jangan cuma dengarkan di gereja aja. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu didatangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara Nathan, berarti Yesus sedang mengutus. Bukan seperti itu. Para nabi itu sudah diperjanjikan oleh Allah sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Makanya kami beriman kepada Nabi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Beliau nabi kami. Beliau rasul, beliau nabi yang datang kepada Bani Israel. Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami, yang dikhususkan kepada saudara kami Bani Israel. Kristen ini siapa, dari mana? Ya, pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus, bukan kayak begitu ceritanya. Kau baca Yohanes 14 nomor 16, atau kau baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, biar kau tamat di situ. Yesus minta kepada Tuhan kami, ya Bapa, minta kepada Bapa dia supaya didatangkan Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya didatangkan untuk membimbing seluruh manusia. Bimbingannya itulah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan litubayyina linnas. Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu datang ke Paulus. Mana datanya? Roh Kudus datang ke Paulus. Mana datanya? Mana datanya? Roh Kudus datang ke Lukas. Mana? Tunjukkan. Roh Kudus datang ke Lukas sehingga Lukas bercerita Theophilus yang mulia. Mana? Buktikan. Mana? Di mana tertulis itu bahwa kitabmu itu buka Yohanes 20 ayat 22. Oke, kita buka. Kita buka. Yohanes 20, silakan Anda bacakan. Baca. Iya, silakan. Saya nggak bawa device, bentar saya pinjam ya, sebentar ya. Oke, silakan. Nah, ini ada penolong biar bisa menjelaskan. Ya. Bukan penolong gitu, jelas tadi Petrus berkata dan mereka terima Roh Kudus kok. Ini penipu. Silakan bertanya. Kenapa Anda nangis? Santai aja kamu. Kamu nggak ada ilmu, tapi kamu itu sudah jelas. Satu. Silakan. Silakan Bro Daniel. Satu ngomongnya jadi saya? Firmannya dia masih ngeles, penipu. Bentar dulu Triwira, bentar dulu. Apa? Kenapa? Kamu kenapa, Trimurti? Trik kau kenapa? Ya, silakan. Ya, silakan Anda bacakan. Berkata demikian, bagus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oh, Ini mereka semua menerima Roh Kudus. Baru kamu bilang tadi Yohanes 16 ayat 7 bahwa dia meminta kepada Bapa. Kita baca lagi ya, Yohanes. Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 7. Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Dia sendiri yang mengutus kepadamu. Bukan dia minta ke Bapak dulu? Enggak, ini dia bilang sendiri. Kalau ada dalilnya gimana? Ini kamu jangan kasihkan dengan ayat dalil-dalil. Ini Loh, nggak bisa. Aku akan minta kepada Bapak. Tunggu bentar Bang. Ini rumah kamu yang Tolonglah yang sopan dikit sama tamu host ya. Kalau memang nggak senang atau nggak sanggup bilang aja gitu, turunin aja. Siapa yang nggak sanggup? Jangan main Yohanes, kamu diam aja yang dulu. gentleman lah. Yohanes 14. Saya belum ngomong loh dari tadi. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta. Aku akan minta kepada Bapak. Apa tuh? Rumah.
Kamu yang berkata tadi kan sendiri, kamu bilang teman saya 16 dikik. ayat Mulai. 7. Nggak terlalu banyak ngerocos gini Suma. Kamu sendiri yang mengambil dalil itu. Jadi saya membacakan Ya, silakan, lagi. silakan. Jadi kamu yang mengambil di Yohanes 16 ayat 7. Kamu bilang dia meminta, sedangkan di situ dia Yohanes Yesus 14 sendiri, nomor 16. Kamu yang baca. bilang sendiri Yohanes Saya 16 tak mengatakan ayat ambil 7. data Yohanes 14:16 atau Yohanes Kamu 16 bilang 17 sampai tadi, nomor 15. baca Yohanes 16 ayat 7 Ini sampai 8. Yohanes 14, aku akan minta kepada Tuhan dan Kamu Tuhan yang akan bilang, memberikan kepadamu seorang saya penolong ini yang kalau lain. mendengar Suma. Ini Kalau dalil. kamu mengambil dalil, Ini dalil nih. saya itu Ini menyimak. Jadi Ini dalil ini. kamu ngomong Yohanes kita 14:16. Ini dalil mau dikemanakan? Mau ditipeks. bicara dulu. Bro Suma. Udah ya, Kamu giliran saya. kamu Tadi, gini Suma, saya belum bicara dari tadi, Suma. Entar enggak gini. Saya tanggapi dulu saudara Daniel ini. Dia jualan obat juga. Tunggu dulu. Yohanes 20 nomor 22 itu tidak ada Roh Kudus di situ, Bung. Yang ada adalah pneumahogeon. Sabar dulu. Suma, kamu bilang tadi, kamu tanyakan di mana dalil para murid-murid menerima Roh Kudus. Iya, Maka kamu minta tunjukkan itu. Yohanes 20 nomor 22 kan? Di situ tidak ada Roh Kudus, Iya. Bung. Di situ adalah pneumahogeon. Pneumahogeon dalam bahasa Indonesia apa? Ayo tertawa, ayo Itu sudah tertawa. jelas dikatakan. Kamu kan minta dalil. Iya, saya minta kasih. dalil. Terus, Tapi engkau tunjukkan Tenang bahasa dulu. Indonesia kan? Saya minta original teks kitabmu. Di situ adalah pneumahagion. Suma dengar. Kamu ngerti arti hagion? Lebih lama Ngerti? lebih kayak anak kecil sih. Suma, kalau Jangan coba diskusi, tipu-tipu dengan saya, Bung. Kok nipu-nipu? Kamu kan minta dalil. tapi Tidak saya ada kasih. di dalam dengarkan, tidak ada di dalam Yohanes 20 nomor 22 itu Kalau Roh kamu Kudus mau enggak diskusi, ada. saya turunin kau ini, Suma. Mulai Kalau mau kamu diskusi, mulai saya turunin kau. mulai Kau daripada yang kalian sendiri malu minta mending dalil. baik turunkan saya. Kalau kalian malu nggak apa-apa. Oke. Coba. Daripada malu. Iya. Kalau kau turunkan saya berarti kamu malu berarti ya kan? Sebentar teman-teman, Kan gitu. kita diskusi dengan saya dulu. Nah, bro, ya kok dikeluarin? Nggak usah dipertahankan. Kalau diskusi kayak gitu nggak usah. Dia minta Bukan. dalil, kita kan Bukan. kasih dalil, bro. Bukan gitu, Daniel. Kasih dalil yang salah, Daniel. Bukan begitu, Pak. Dalilnya di mana? Bukan Hidayat. begitu, bukan sama menyalahkan. Maksudnya begini, kalau saya nih yang sudah lama berdebat sama Zulkifli M. Abbas, saya tahu. Saya udah skakmat dia berkali-kali. Caranya nggak begitu, teman-teman. Loh, kenapa diturunin? Iya, Kenapa makanya diturunin? kita masuk ke premisnya dia aja, Bro Daniel. Saya tahu triknya kalau debat itu. Kenapa Airplane aja diturunin, tadi Bang udah Zuma? kewalahan. Dari dulu kayak gitu dia. Enggak, kalau sama saya Enggak gitu dong, harus kalau adil sama dong, saya udah harus kelar adil. itu. Makanya saya dari tadi nyimak Ya terus. udah buktikan makanya naikkan dulu Zuma lagi. satu lawan banyak, naikkan. Satu lawan Nggak usah, banyak, saya makanya aja. Boleh, Mas boleh. Zuma. Gini. satu Saya lawan aja, Mas banyak. Zuma. Kita kalau Bang, kalau nih dengerin dulu. Rashid. Ini Gini, cuman Rashid. buat ini. Kalau Bang Zuma dinaik turunin kayak begini, ini bakal rungkat ini, Rum. Kalau Oke? yang mau rungkatkan nggak bakalan rungkatkan. Gini bro, kalau diskusi tuh Naikin kalau lagi. dia berdarasi, Coba naikin dulu. Ayo Long, laki-laki dong, laki-laki. Ayo, Iya, bisa yuk. tapi gini, Suma itu Nggak ada jangan kata dibilang tapi, gurunda. nggak ada kata tapi. Itu Ayo, tadi ayo. kan sudah kita jelaskan ayat firman Tuhan Petrus Triwira. berkata. Ayo. Dan Triwira. kenapa Yang dia berani kenapa gitu loh? Triwira. Kalau menurut saya Naikkan, dia Bang. Triwira nggak memang dengar ingin omongan apa? saya. Ingin menyerang kita dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Triwira. Itu jelas kok. Ya udah buktikan. Siapa kalau yang bisa memang. nggak jelas? Kenapa dia Triwira, mantap? dengar saya Triwira. Aduh. Bro Kamu Triwira. harus ahli dong, harus tahu semua kitab-kitabmu biar kalian tidak kelabakan untuk menjawab. Iya, Kamu tahu mau tapi diskusi? jangan begitu. Dari Bro, dulu dia Triwira, begitu. kamu mau Cak. diskusi sudah. Rashid? Jangan bebas, mau diskusi? jangan bebas. Triwira. Naikin. Gurunda apa? Gurunda penyerong. Ayah, naikin. Kenapa Kamu malah mau diturunin? Malah Kamu mau diturunin terus diskusi, ngata-ngatain. Kalian laki-laki. Pak Rashid. Begini Biar saya Kristen. ngomong sama Triwira sebentar. Triwira, bro. Bro Triwira. Ini kalau Rasid sendiri nggak mampu kamu Rasid. Enggak, oke, nanti Rashid sama saya. Bro Triwira, gini loh, kalau itu tuh jangan kepanjangan. Karena begini, kita harus kejar, kita harus bisa masuk ke intinya dia. Jangan dikasih ring yang besar, dikecilin ringnya. Aku itu udah debat sama Zuma itu udah lama, dari 2012 ya. Tapi nggak pernah menang-menang.
Lo enggak, Zulkifli Enggak waktu itu pernah ya? begini ceritanya. Entar saya ceritain. Zulkifli kan waktu itu nih, waktu diskusi, Zulkifli kenal saya kok, kalau saya pakai suara asli saya, ya. Zulkifli bilang, saya tanya sama Zulkifli, kamu ikut